Tahu nggak, aku punya teman sekelas, namanya Gilang. Lengkapnya sih Gilang Prakoso. Waktu kami lagi belajar matematika di kelas, dia senyum gembira. Di tangannya ada amplop yang berisi beberapa lembar uang 100 ribuan. Perasaan baru minggu lalu Gilang dipanggil kepala sekolah. Sekarang dipanggil lagi. Super banget ya anak itu. Ibunya dulu sering ngasih makan dia apa ya? Kok dia bisa sepandai itu? Lah, si Gilang itu jarang sekali jajan. Dia lebih memilih jam istirahat dipakai untuk membaca materi yang akan dipelajari di kelas. Ya kan, Fit? Tunggu. Jadi Gilang dipanggil kepala sekolah dan diberi amplop berisi uang karena Gilang baru saja memenangkan perlombaan Olimpiade Sains, tepat 3 hari lalu sebelumnya. Lalu, apakah Olimpiade tersebut diikuti oleh banyak siswa dari berbagai sekolah? Iya, Wah, aku semakin penasaran. Setelah itu bagaimana lagi? Gilang itu sudah tidak punya bapak sejak dia SMP kelas 1. Ibunya banting tulang setiap hari karena Gilang punya dua adik. Satunya masih kelas 4 SD dan satunya lagi masih kelas 1. Karena dia tidak bisa membantu ibunya mencari nafkah, setidaknya harus bisa membanggakan ibunya. Maka dari itu, sedari kecil ia berusaha keras untuk menjadi yang terbaik. Dia harus menjadi anak yang pintar agar kelak adik-adiknya mengikuti jejak Gilang yang selama sekolah selalu menjadi juara kelas. Waktu itu dia pernah kuajak jajan bareng teman-teman, tapi dia bilang kalau dia tidak mau menghamburkan uang sakunya. Uangnya lebih baik untuk dia tabung. Dan saat jam istirahat, dia akan gunakan waktu itu untuk belajar dan belajar. Memang ya, anak itu semangatnya tidak pernah putus untuk belajar. Aku merasa terenyuh. Di kepalaku saat ini hanya ada pikiran tentang bagaimana Gilang bisa sepandai dan serajin itu. Harusnya anak seusia kami lebih senang bermain dan banyak keinginan, tapi justru Gilang menghiraukan itu semua. Aku semakin salut dengannya. iya betul. Aku juga merasa malu karena selama ini aku lebih banyak bermain daripada belajar. Pantas saja aku tidak pernah terpilih untuk mengikuti Olimpiade seperti Gilang itu. Oh iya, Gilang juga pernah bercerita. Dia memang selalu berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, sejak ayahnya meninggal dunia, dia menjadi semakin tekun untuk belajar. Pada akhirnya, ia selalu terpilih mengikuti Olimpiade dan mendapatkan juara. Hal itu dia lakukan agar dia bisa punya banyak uang dari hasil menjuarai lomba. Hitung-hitung untuk membantu ibunya dengan kerja keras yang ia lakukan. Tahu gak sih, dulu waktu ayahnya meninggal, Gilang masih berada di tempat perlombaan. Pak Samsul waktu itu dapat kabar dari ibunya Gilang. Tapi beliau belum berani memberitahu Gilang karena takut dia jadi histeris di tempat lomba. Hah? Terus dia tahunya pas kapan, Fit? Jadi dia baru tahu setelah lombanya selesai. Saat itu dia menang juara satu. Nah, Pak Samsul lalu bergegas mengajak Gilang pulang ke rumahnya dan saat di perjalanan pulang itulah Pak Samsul memberitahu kalau ayahnya Gilang sudah meninggal. Aku masih suka sedih kalau ingat cerita Gilang yang ini. Makanya kalau dia dipanggil kepala sekolah, kami sekelas selalu senang. Soalnya dia memang pandai dan dia layak untuk dapat banyak penghargaan dari kepandaian dan kerja kerasnya.
Wah, ternyata sehebat itu ya Gilang. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong cerita soal Gilang ini menurut kalian dijadikan sebagai cerita yang menginspirasi tidak? Nah, aku ingat bahwa aku diperintahkan oleh guruku di sekolah untuk mencari contoh dari teks cerita inspirasi. Oh iya benar, aku setuju. Yang kita bicarakan tadi juga ternyata berkaitan dengan materi teks cerita inspirasi. Iya kan? Iya, teks cerita inspirasi itu kan cerita yang menginspirasi. Tujuannya bisa memberikan motivasi kepada pembacanya. Dan setahuku juga, satu cirinya yaitu biasanya diangkat dari kisah nyata seorang tokoh. Namun bisa juga berasal dari kisah fiksi yang masih masuk akal. Nah, kalau menurutku, cerita tentang Gilang ini bisa dijadikan contoh dari cerita inspirasi yang berasal dari kisah nyata. Bagaimana menurut kalian? Wah, iya betul. Aku juga setuju. Selain itu, ciri lainnya juga memiliki tema dan judul yang menarik, memiliki alur yang menarik, bersifat naratif, dan pastinya terdapat tokoh yang diceritakan. Oh iya benar. Nah kalau begitu aku punya ide untuk Moran. Jadi cerita tentang Gilang ini nantinya bisa kamu beri judul Gilang yang Gemilang. Bagaimana? Menarik bukan? Setuju. Setuju. Baiklah, aku setuju dengan kalian. Terima kasih teman-teman. Yang paling penting adalah banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Cerita tentang seseorang yang baru ku ketahui ini membuatku semakin sadar bahwa selama ini aku tidak ada apa-apanya dibanding dia. Wah tentu saja. Kita juga harus seperti itu.